Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 8 subtema 2, yaitu tentang perubahan lingkungan, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Sudah siap belajar? Alhamdulillah kalau sudah siap belajar. Mari sebelum kita memulai pembelajaran, kita persiapkan perlengkapan belajar kita, buku dan alat tulisnya. Dan kita awali kegiatan kita di pagi hari yang cerah ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran di pagi hari ini yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri dan kelompok dengan benar. Siswa dapat mengidentifikasi keunikan adat istiadat suatu daerah yang ada di negara Indonesia. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Nah, masih ingatkah kalian pada pembelajaran subtema 1 kalian telah mengetahui jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi? Ada usaha yang memanfaatkan alam seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan. Nah, beberapa jenis usaha dapat dikelola sendiri dan dikelola secara berkelompok. Nah, supaya kalian paham, mari kita simak apa kegiatan usaha yang dikelola sendiri dan apa saja jenis usaha yang dikelola secara berkelompok. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Pernahkah kalian melihat gambar seperti ini? Di sini gambar yang pertama ini ada gambar abang tukang bakso. Nah, ya, ini ada gambar petani yang sedang memanen hasil pertaniannya, dan ini ada seorang tukang tambal ban yang sedang menambal ban sepeda motor. Nah, pernahkah kalian membeli bakso seperti ini? Pernahkah melihat seperti ini atau melihat tukang tambal ban yang sedang melakukan aktivitasnya? Nah, gambar-gambar ini merupakan contoh usaha yang dikelola secara sendiri. Nah, apa saja ya usaha-usaha yang dikelola sendiri? Nah, kita simak ya. Nah, sekarang apa arti usaha perseorangan? Ada yang tahu? Tadi kalian sudah tahu contohnya. Ada abang tukang bakso, tukang tambal ban, petani yang sedang memanen hasil pertaniannya. Nah, sekarang artinya. Apa sih arti dari usaha perseorangan? Nah, usaha perseorangan yaitu usaha yang dikelola secara perseorangan. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya usaha itu dimiliki oleh perseorangan, bukan kelompok. Bentuk pengelolaannya sangat sederhana. Modal yang dikeluarkan relatif kecil, tidak terlalu besar karena modalnya hanya berasal dari satu orang. Kelangsungan bisnis tergantung pemilik sendiri. Nilai penjualan dan juga nilai tambah yang diproduksi relatif lebih kecil. Nah, itu. Nah, dalam bidang apa saja? Nah, di sini ada beberapa contoh usaha perseorangan atau perorangan. Nah, yang pertama, usaha dalam bidang pertanian. Nah, usaha dalam bidang pertanian di sini seperti yang tampak pada gambar ini. Usaha dalam bidang pertanian itu merupakan usaha dengan modal yang terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya lahannya terbatas, entah itu lahan milik petani itu sendiri atau hasil menyewa itu. Nah, ini ada gambarnya, ini dikerjakan sendiri. Nah, milik sendiri atau menyewa dengan
modal sendiri. Itu contoh usaha perseorangan dalam bidang usaha pertanian. Yang kedua, usaha perdagangan, usaha perseorangan dalam bidang perdagangan. Tadi disebutkan salah satu contohnya seperti ini, abang tukang bakso, contoh usaha dalam bidang perdagangan, pedagang bakso. Nah, ini pedagang yang ada di pasar. Nah, toko kelontong ini, pedagang kaki lima ini ada. Kenapa ya dinamakan pedagang kaki lima? Ada yang tahu? Ya, ini merupakan salah satu contoh pedagang kaki lima. Mungkin kalian kalau misalkan lewat di daerah kampus mungkin sering melihat ya pedagang kaki lima. Nah, seperti ini. Ini ada toko kelontong, ini dalam bidang perdagangan ya. Nah, ini selanjutnya yang ketiga yaitu usaha dalam bidang jasa. Nah, usaha dalam bidang jasa itu biasanya ini contohnya usaha dalam bidang jasa potong rambut. Nah, ini merupakan usaha perorangan dalam bidang jasa, yaitu salah satunya potong rambut. Ini biasanya pemiliknya mengerjakan sendiri. Nah, ini biasanya salah satu usaha dalam bidang jasa perorangan, yaitu potong rambut. Tukang tambal ban. Nah, itu merupakan contoh juga dalam bidang jasa. Nah, yang ketiga, laundry. Nah, ini ya, fotokopi digital. Mungkin sering melihat ya di area kampus ya. Itu ada fotokopi digital. Itu merupakan contoh usaha bidang jasa. Nah, itu ya. Nah, usaha setiap masyarakat di suatu daerah itu berbeda dengan daerah lain. Salah satu faktornya itu dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat tinggalnya. Sebagai contoh, kita di Bali, keindahan alam dan keunikan budaya di Pulau Dewata, Pulau Bali menjadikan industri pariwisata berkembang pesat. Akibatnya banyak jenis usaha jasa di Bali. Nah, banyak sekali ya keunikan di Bali. Nah, di sini ada beberapa contoh kecil dari keunikan Bali. Bali merupakan tujuan wisata yang sangat terkenal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak hal yang membuat Bali menarik untuk dikunjungi wisatawan. Salah satu daya tarik Bali adanya beberapa desa yang unik. Desa apa sajakah itu? Yang pertama, Desa Tenganan. Desa Tenganan terletak di Kecamatan Manggis. Nah, Desa Tenganan merupakan salah satu desa tertua di Bali. Masyarakat desa ini masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Desa Tenganan merupakan salah satu desa Bali Aga. Desa ini terkenal dengan kesederhanaannya. Ini ya Desa Tenganan. Ada juga Desa Penglipuran. Nah, terletak di Kabupaten Bangli, lebih kurang 4 km dari kota Denpasar. Dan yang ketiga Desa Trunyan. Nah, ini ya. Nah, keunikan desa ini adalah tradisi pemakamannya. Pada masyarakat Hindu Bali, jenazah orang yang meninggal akan dibakar atau yang disebut ngaben. Nah, namun Desa Trunyan, jenazah orang meninggal hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua, bahkan di atas pohon. Tradisi ini mereka sebut dengan istilah mepasah. Itu ya salah satu keunikan desa-desa yang ada di Provinsi Bali. Nah, tadi kalian sudah tahu usaha perorangan. Nah, sekarang usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Nah, usaha ekonomi yang dikelola kelompok itu artinya usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama, baik modalnya, pengelolaannya maupun keuntungannya itu dikelola bersama-sama. Apa saja usaha ekonomi dalam bidang kelompok? Nah, yang pertama yaitu badan usaha milik negara atau biasa disingkat BUMN, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modal dimiliki oleh negara. Ya, itu. Dan ada juga badan usaha milik swasta.
Nah, ini ada firma. Firma itu apa? Usaha ekonomi bersama didirikan oleh sekurangnya dua sekutu, atau CV, persekutuan komanditer, yang didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Dan ini PT, perseorangan terbatas usaha yang bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Dan yang ketiga adalah koperasi. Nah, di sini di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan mensejahterakan anggotanya, yaitu koperasi. Nah, koperasi ini memiliki asas, yaitu asas kekeluargaan. Nah, koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, dan atas jasanya, perannya, maka Dr. Andes Muhammad Hatta dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Nah, itu mungkin yang dapat Ustaz sampaikan. Kesimpulan pada pembelajaran kita di pagi hari ini, usaha perseorangan adalah usaha yang dikelola secara perseorangan dengan ciri-ciri. Yang pertama, usaha dimiliki oleh perorangan. Bentuk pengelolaannya sangat sederhana. Modal yang dikeluarkan relatif tidak terlalu besar. Kelangsungan bisnis tergantung pemilik sendiri. Nilai penjualan dan juga nilai tambah produksi relatif lebih kecil. Bidang-bidang usaha perorangan, bidang pertanian tadi seperti mengelola sawah, bidang jasa seperti potong rambut, perdagangan seperti toko kelontong. Nah, itu salah satu keunikan yang ada di Bali, yaitu Desa Tenganan, Desa Penglipuran, dan Trunya. Nah, tugas kalian di rumah, silakan kalian baca buku paketnya. Setelah itu silakan kalian kerjakan buku paket yang ada di halaman 79. Silakan dikerjakan, bisa langsung di buku paket atau di buku tulis. Nah, pesan dari Ustadz Anang tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan, patuhi, jaga, laksanakan protokol kesehatan minimal dengan melakukan 3M: memakai masker, rajin mencuci tangan, serta menjaga jarak aman, ya, jangan bergerombol. Nah, itu terima kasih kurang lebihnya dari Ustaz Anang. Mari sebelum kita akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.